تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, insyaallah kita akan menyelesaikan di sesi terakhir ini babul bai', yaitu bab tentang jual beli. Namun di sini hanya sebagian pembahasan saja, cuman sedikit karena memang ringkasan. Al-bai' secara bahasa adalah muqabalatu syai'in bi syai'in, yaitu pertukaran suatu dengan suatu secara mutlak. Adapun salah syariat, aqdu muawadatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin ala ta'kid. Akad muawadah, ya, ada pertukaran ganti rugi atau pertukaran dengan sesuatu yang lain yang dia maliyah, sifatnya harta, berupa harta mal. Kemudian tufidu milka ainin, yang berdampak kepemilikan suatu zat atau manfaat yang sifatnya terus menerus. Maka di situ baik ada akad. Yang dimaksud adalah ada ijab dan qabul. Sehingga keluar dari ini adalah mu'atoh, yaitu yang tidak ada ijab qabul. Maka kalau baik mu'atoh tidak teranggap baik secara syar'i menurut madhab. Adapun Imam An-Nawawi dan yang selainnya menyatakan sah baik mu'atoh, dan baik semua jual beli yang dianggap manusia sebagai jual beli maka dinyatakan sah oleh An-Nawawi dan yang lainnya. Tapi pendapat madhab harus ada ijab dan qabul. Jadi kalau jual beli mu'atoh, dia penjual dan pembeli sepakat, ya, atas satu harga dan bendanya, barang jualannya, tapi tanpa melakukan ijab dan qabul. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa man arada al-bai'a wan nikaha wa ghairu dzalika fa alaihi an yata'allama kaifiyatahu wa syurutahu. Orang yang hendak jual beli kemudian nikah dan selain itu, maka alaihi wajib baginya untuk an yata'allama, mempelajari kaifiyatahu, tata caranya, dan syurutahu, syarat-syaratnya. Kemudian beliau menjelaskan syarat-syaratnya. Wa syurutul bai'i, syarat jual beli. Yang pertama al-ijabu minal bai'i, ijab dari penjual. Wal qabulu minal mushtari, dan qabul dari pembeli. Maka ini syarat yang mencakup juga rukun. Maka rukun jual beli secara global ada 3. Rukunnya secara global ada 3. Yang pertama as-sighah. Sighah yaitu ijab dan qabul. Sighah ini ijab qabul kalau dirinci. Kemudian wal aqidan, 2 orang yang berakad, yaitu al-bai' penjual, wal mushtari pembeli. Kemudian yang ketiga wal ma'qudu alaihi, ya, objek akad yaitu saman, ya, harganya atau alat yang digunakan untuk membayar, wal musman, dan barang dagangannya. Secara global ada 3, sighah, al-aqidan, kemudian al-ma'qud alaih. Kalau dirinci ada 6. Yang pertama yaitu sighatul bai'. Ya, tadi disebutkan di matan
menjadi apa? Syarat. Jadi harus ada sighah, yaitu ijab dari penjual. Ijab yang menunjukkan yaitu memindahkan kepemilikan pada orang lain. Seperti lafadz bi'tuka atau malaktuka. Saya jual ini padamu. Saya pindah kepemilikannya padamu dan semisal itu. Kemudian qabul minal mushtari, yaitu yang menunjukkan makna tamalluk, memiliki, menerima kepemilikan, yaitu dengan lafadz semisal ishtaro itu saya membeli, tamalaktu atau qabiltu saya menerima. Para ulama memberikan syarat ini yaitu ijab dan qabul karena baik ini haruslah saling ridho ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal bai'u an taradin. Dan mereka berpendapat atau menyatakan bahasanya ridho itu tersembunyi, adanya di dalam hati. Maka tidak nampak keridhoan itu ya. Dan yang bisa menampakkan adalah dengan lafadz, dengan ucapan itu yang menunjukkan keridhoan. Kalau nggak ada lafadz belum bisa dipastikan ini ridho atau tidak. Nah, itu pendapat dari fuqaha yang mengatakan harus ada ijab dan qabul, dan ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu, harus ada ijab dan qabul. Kalau tidak ada berarti tidak sah, sebagaimana tadi sudah kita singgung, yaitu baik mu'atoh ya. Misalnya dia langsung tidak ada ijab qabul, ngambil barang langsung dibeli. Nah, penjual menerima bayaran, menyerahkan barang dagangan. Ini menurut mazhab karena nggak ada ijab qabul tidak sah. Kemudian sighah ada beberapa syaratnya. Yang pertama, tidak ada perkataan yang tidak berkaitan dengan ijab qabul yang menyelingi antara ijab dan qabul. Misalnya penjual mengatakan ini saya jual, kemudian ada kata-kata yang lain, ya, kemudian nanti baru qabul. Ini nanti tidak boleh ada diselingi dengan kalimat-kalimat yang lain. Kemudian syarat berikutnya tidak diselingi dengan diam yang lama menurut uruf. Jadi dia nggak langsung respon tapi diam lama. Yang diam lama ini menurut uruf bisa menunjukkan penolakan dia terhadap qabul. Kemudian tidak boleh ditaklik. Misalnya mengatakan jika Zaid mati maka saya jual ini padamu. Nah, ini tidak boleh. Itu diantara rukun syarat dari sighah. Kemudian musannif mengatakan wa an yakuna al-aqidani balighaini aqilaini rasyidaini mukhtaraini. Orang yang berakad, penjual dan pembeli disyaratkan yaitu dia mutlaku at-tasarruf. Namanya mutlaku at-tasarruf, yaitu apa? Mutlaku tasarruf, dia balik, akil, berakal, balik, rasyid, sehingga tidak sah akad jual beli dari sobi, anak kecil, karena belum balik. Walaupun dia hampir balik, murahik misalnya mendekati balik, dan walaupun diizinkan oleh walinya, maka tidak sah karena belum balik.
Kemudian tidak sah juga kalau tidak berakal seperti majnun, gila. Kemudian tidak sah kalau dia itu tidak rasyid. Ya. Misalnya dia lawannya safih. Rasyid itu dia bisa bijak atau benar membelanjakan hartanya. Lawannya safih, dia tidak bisa membelanjakan hartanya dengan benar. Ya, dia punya harta sebentar habis. Jadi kayak harta dibuat main-main saja. Namanya safih. Dan orang safih seperti ini nanti dimahjur, dihajar, tidak boleh melakukan tindakan jual beli tadi. Sehingga tadi dia nggak sah. Jadi orang safih yang tidak bisa membelanjakan hartanya dengan benar tadi, dia nggak sah untuk tasarruf harta. Jadi nanti yang membelikan adalah walinya, ya. Karena dia sudah dihajar, ditahan, tidak bisa melakukan tasarruf. Kemudian mukhtaro ini dia tidak dipaksa, maka tidak sah akad jual beli yang dipaksa tanpa ada alasan yang benar. Ada yang dipaksa sah dengan alasan benar, misalnya seorang yang punya hutang, ya. Kemudian dia dipaksa untuk menjual barang-barangnya untuk melunasi hutangnya, tapi ini yang memaksa adalah hakim yang punya wilayah kekuasaan. Dia harus dari hakim. Kalau yang memaksa selain hakim maka tidak sah. Walaupun dia yang berhak mendapatkan pelunasan hutang tersebut yang dihutangi. Karena dia tidak punya wilayah kekuasaan untuk memaksa. Kemudian ada syarat yang lain, misalnya orang yang membeli harus Islam jika barang jualannya semisal mushaf atau budak muslim. Karena nanti jangan sampai mushaf ini jatuh di tangan orang kafir, nanti bisa menjadi bahan hinaan, direndahkan. Sebagaimana budak muslim ya di tangan orang kafir juga demikian. Wan yakuna al-mabi'u tahiran aw mutanajjisan yumkinu tuhruhu bil ma'i. Rukun yang ketiga ini maqut alaih, yaitu objeknya, yaitu disyaratkan barang yang dijual adalah tohir, suci. Suci atau dia misalnya najis, mutanajis, terkena najis, nanti bisa disucikan dengan dicuci, ya. Dengan dicuci, basuh, dicuci. Maka ini masih sah. Suci atau kena najis tapi nanti najisnya bisa dibersihkan, ya, benda yang terkena najis masih bisa disucikan dengan dicuci, ya. Au mutanajisan tadi ya, yumkinu tuhru bilma, bisa disucikan dengan air, yaitu dicuci. Jadi yang mutanajisnya itu bisa menjadi suci dengan dibersihkan dengan air, dengan dicuci dengan air. Maka tidak sah jika menjual benda najis, walaupun benda najis ini nanti memungkinkan bisa menjadi suci, tapi dengan istihalah, bukan dicuci.
Istikhalah misalnya apa? Kulit bangkai. Kulit bangkai bisa menjadi suci dengan istikhalah, yaitu dengan disama. Khomer najis bisa menjadi suci kalau dia nanti istikhalah menjadi apa? Cuka. Ini enggak sah. Walaupun bisa menjadi suci, tapi menjadi sucinya karena dengan istikhalah, bukan dengan tadi dengan air. Kan dicuci dengan air. Demikian juga yang bendanya najis dan tidak bisa disucikan, ya misalnya ya benda-benda najis, ya. Kotoran hewan, itu benda najis, maka itu tidak sah diperjualbelikan. Kemudian disyaratkan tadi muntafa'an atau muntafa'an bih, bisa dimanfaatkan. Karena mal itu disebut mal, jadi tohir muntafi, ya suci dan bisa diambil manfaatnya. Yang manfaat mubah, maka kalau tidak ada manfaatnya seperti hasyarat, ya, maka tidak sah dijual belikan. Nyamuk, ya semacam itu, semut, apalagi. Jadi manfaat yang mubah. Adapun kalau manfaatnya haram seperti alat musik, maka tidak, ya. Ini yang bermanfaat yang mubah. Manfaat yang haram tidak boleh. Kemudian maqturon ala taslimihi, bisa diserahkan. Agar jual beli menjadi sah, ya penjual harus punya kemampuan untuk menyerahkan mabi, objek yang dijual, kepada pembeli. Namun jika penjual tidak punya kemampuan untuk menyerahkan, kan tapi pembeli bisa menerima, maka sah menurut pendapat yang sahih. Nah, yang penting kalau di sini berarti pembeli bisa mengambil barangnya, bisa diserahkan. Wa an yakuna mamlukan lil aqid, dan harus dia dimiliki oleh orang yang berakad, yaitu al-bai', penjual. Barangnya harus sudah dimiliki penjual. Atau lahu alaihi wilayatun, dia punya kekuasaan untuk menjualnya. Wakalatun, atau sebagai wakil, dia punya kekuasaan untuk menjual barang tersebut walaupun bukan barangnya, atau dia bisa menjual karena dia sebagai wakil. Maka tidak sah jual beli fuduli, ya, yang dia menjualkan barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dari orang yang punya barang. Walaupun yang punya barang nanti dia membolehkannya, maka ini tetap tidak sah karena dia tidak punya kekuasaan untuk menjualnya. Ya, dia semata-mata menjualkan saja, yang punya barang nggak tahu, ya. Maka ini dia atas dasar apa? Dia bukan miliknya, tidak jadi wakil,
tidak punya wilayah kekuasaan, ya, sehingga tidak sah. Wa an yakuna ma'luman lil aqitaini ainuhu wa qadruhu wa sifatuhu. Dan barang tersebut haruslah ma'luman, telah diketahui diketahui oleh kedua belah pihak. Ainuhu, ya, zatnya, fisiknya, qadruhu, ukuran atau sifatnya. Jadi harus diketahui barangnya seperti apa, ukurannya seberapa, sifat-sifatnya bagaimana. Kemudian wala yasihu bai'u ahadi as-saubaini fala yasihu bai'u ahadi as-saubaini awil abdaini, maka tidak sah menjual, ya, salah satu dari kedua baju ini misalnya, atau dua budak ini saya jual salah satunya, yang mana ya belum tahu, salah satunya. Dia harus ketahui yang mana yang mau dijual. Wala al-bai'u bimil'i hadzal baiti ta'aman. Dan tidak sah misalnya menjual tadi makanan misalnya isi sepenuh rumah ini. Ya, seberapa kan tidak tahu ukurannya gitu kan. Jadi dia tidak tahu ukurannya. Wala bai'u malam yarahu wala syira'uhu. Dan tidak sah menjual sesuatu yang tidak dia lihat, yaitu penjual atau pembeli atau kedua-duanya. Sehingga nanti kalau orang buta, ya, diwakilkan. Karena dia tidak bisa mengetahui barangnya. Faslun, yaitu fil bai' ar-ribawi. Riba merupakan salah satu dosa besar, dan dosa besar secara umum, yaitu yang pertama syirik, kemudian setelahnya adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan cara yang hak, dengan alasan yang benar. Kemudian berikutnya adalah zina, kemudian yang berikutnya adalah riba. Jadi kalau di sini disebutkan urutannya zina dulu baru riba. Riba ada 4 macam. Yang pertama adalah riba fadl, yaitu jual beli benda ribawi dengan yang jenisnya sama. Kemudian di situ ada pertambahan, beda ukuran. Jadi di situ harus ada sama ilat, sama dan jenisnya. Seperti jual beli emas dengan emas, maka ukurannya harus sama. Kalau ada selisih maka jatuh riba fadl. Dan ini emas dengan emas ilatnya sama. Ilatnya sebab barang tersebut dijadikan sebagai benda ribawi. Sebabnya apa?
naket, ini alat tukar. Kemudian jenisnya sama, yaitu sama-sama emas. Ini kalau terjadi perbedaan ukuran maka namanya riba fadl. Kemudian ada namanya riba yad tangan. Riba yad yaitu riba yang jual beli benda ribawi walaupun beda jenis, tapi di situ ada penundaan penyerahan salah satunya atau keduanya. Ditunda dari apa? Dari majelis akad. Pas akad di majelis belum diserahkan. Jadi kalau ini riba yad ini disyaratkan yaitu ilatnya sama, yaitu misalnya emas dan perak. Artinya walaupun beda jenis maka bisa juga jatuh menjadi riba yad, yaitu emas dan perak. Ya, ketika dia penukarannya ditunda, ya, maka jatuhnya riba yad. Kemudian yang ketiga riba nasa. Dan istilahnya riba an-nasa, yaitu jual beli benda ribawi walaupun beda jenis, tapi di situ ada penundaan saat akad, penundaan penyerahan dalam lafadz akad yang diakadkan. Penundaan penyerahan yang diakadkan, artinya ini beda sama yang tadi ya. Kalau riba yad itu serah terimanya tadi memang apa? Ditunda. Tidak terjadi serah terima barang di majelis akad. Namanya nanti kalau nggak terjadi ini riba yad. Nah, riba nasa ini walaupun diserahkan di majelis akad, tapi ketika akadnya tadi dinyatakan saya akan menyerahkannya nanti. Nah, gitu loh. Hanya semata-mata dilafatkan, ya, sudah jatuh riba apa? Nasa. Walaupun beda jenis, ini juga walaupun beda jenis. Ya, misalnya contohnya tadi emas sama perak, ya kan? Kemudian mengatakan ini saya akan serahkan nanti, saya akan ambil dulu. Kemudian sudah selesai akad, ternyata dia belum berpisah dari majelis, ada orang lain yang menyerahkan barangnya tadi, kemudian diserahkan di majelis tersebut, sehingga qobdnya serah terima tetap di majelis, tapi karena dia tadi melakukan apa? Pernyataan ketika akad itu saya akan serahkan nanti, gitu kan? Nah, itu sudah jatuh apa? Riba nasa. Jadi riba nasa ini hanya gara-gara menyatakan, mempersyaratkan penundaan penyerahan. Hanya gara-gara itu saja. Walaupun nanti diserahkan di majelis akad, semata-mata mengucapkan penundaan, maka jatuh riba nasa. Nanti kalau ditunda, menyatakan ditunda, kemudian penyerahan ditunda, ya dia riba nasa plus riba apa? Yad tadi kan. Kalau riba yad itu fisiknya memang tertunda, fisik tertunda, kenyataannya tertunda dari majelis akad, maka riba yad. Tapi kalau riba nasa gara-gara lafadz, ya, akadnya, ya, makanya karena di madhab ijab qabul itu apa? Ya tadi teranggap. Jadi lafadz itu menjadi apa? Menjadi patokan, tolak ukurnya gitu. Al-ibrah bil alfadz. Ya. Walaupun kalau pendapat lain beda ya, makanya konsekuensinya apa? Berbeda. Kemudian riba yang jenis keempat ada riba qard, riba dalam utang piutang, yaitu kullu qardin jaro naf'an. Semua pinjaman yang mendatangkan manfaat
bagi orang yang meminjamkan. Ya. Wa idza ba'a ta'aman bi jinsihi au fiddatan bi fiddatin au zahaban bi zahabin usturita fil bai'i al hululu wa taqabudu qabla tafaruqi wal mumatsalatu bil kaili in kana mimma yukalu wa bil wazni idza kana mimma yuzanu. Jika seorang menjual ya, ta'aman makanan bijinsihi seperti gandum dengan gandum, atau menjual fiddah perak dengan perak, atau emas dengan emas. Ini artinya ilatnya sama, kemudian jenisnya juga sama. Jadi ilatnya kan ada dua. Sebab dijadikan barang tersebut dimasukkan ke benda ribawi, ya kan? Yang pertama tadi emas sama perak tadi kelompok alat tukar ya. Kemudian ada kelompok makanan. Kelompok makanan ya, kelompok yang satunya. Kelompok makanan ini baik itu menjadi makanan pokok atau buah atau sebagai obat. Nah, itu juga intinya dia makanan. Dalam mazhab ini yang menjadi ilatnya dia makanan. Maka kalau sama ilat kemudian sama jenis ini disyaratkan ya agar tidak terjatuh dalam riba, yaitu pertama syaratnya hulul al-hululu. Hulul tadi yang lafadz tadi ya. Hulul itu harus dalam akad harus apa? Tidak boleh mempersyaratkan penundaan. Nah, hulul ini kalau tidak terpenuhi artinya dia melakukan penundaan secara lafadz dalam akad, maka jatuhnya riba apa tadi? Ya. Penundaan di lafadz tadi apa? Nasa ya. Nanti jatuhnya riba an-nasa. Ya. Syarat pertama harus hulul, kemudian taqabudu qabla tafaruq, harus taqabud, serah terima sebelum berpisah dari majelis akad. Kalau enggak serah terima jatuhnya riba apa? Yad ya, tadi. Kemudian wal mumatsalatu bil kail. Jadi setara ukurannya dengan kail takaran. In kana mimma yukal, jika dia ditakar liter misalnya, sok. Au bil wazn, dengan berat jika memang dia ditimbang. Jika nanti tidak sama, ada tafadul, selisih ukuran, atau tidak diketahui ini sama atau tidak, maka jatuhnya riba apa? Fadl ya. Nanti ini yang ilat sama, jenis sama. Kemudian beliau mengatakan fa'in ba'a ta'aman bi ta'amin ghairi jinsihi. Sekarang jika pertukarannya adalah beda jenis. Beda jenis, jenisnya beda. Ini ilatnya sama. Ilatnya apa? Sama, jenisnya beda. Seperti au fiddatan bi zahabin. Ini tadi ketika menjual makanan dengan makanan beda jenis. Misalnya bur dengan tamer, beda. Atau perak dengan emas. Maka disyaratkan usturito amroni dua saja. Yang pertama al-hululu hulul wa taqabudu taqabud dunal mumasalati, tidak dipersyaratkan mumasalah.
hulul taqabud tadi sudah ya, sama seperti itu. Dan tidak disyaratkan mumatsalah, sehingga beda boleh antara bur sama tamar, antara emas sama perak. Nah, kalau ilatnya beda, maka tidak dipersyaratkan. Kalau sudah beda ilat, beda ilah, tidak disyaratkan hulul, juga taqabud, juga mumatsalah, tidak dipersyaratkan. Misalnya emas ditukar dengan bur misalnya, ini tidak dipersyaratkan itu. Jadi boleh tertunda, ya. Boleh penyerahannya tertunda, lafadznya juga boleh, juga beda ukuran. Qala al-musannifu rahimahullahu taala faslun wa yasbutu al-khiyaru fil majlisi fi jami'i asnafil bai'i. Yaitu yasbutu, khiyar adalah itu mencari atau memilih dua pilihan yang terbaik dari dua pilihan, yaitu melanjutkan akad atau membatalkan akad. Nah, khiyar ada tiga macam: khiyar majlis, kemudian khiyar syarat, kemudian khiyar aib. Kemudian yang pertama beliau membahas tentang khiyar majlis. Nah, khiyar majlis ada pada semua jenis baik. Dan khiyar ini tidak ada di, misalnya di akad nikah, kemudian hibah, syarikah, kirot itu mudharabah, dan ijarah, ya, tidak ada khiyar ini. Wala yanqati'u illa bitakhayyuri au bitafaruqi bi abdanihima. Khiyar majlis tidak terputus, tidak hilang kecuali dengan dua perkara. Yang pertama bitakhayyuri, dengan memilih salah satu dari yang berakad atau keduanya, yaitu memilih misalnya untuk akadnya menjadi lazim. Kedua-duanya, penjual dan pembeli, memilih akadnya lazim, tidak ada khiyar majlis. Sehingga kita ketika sudah selesai akad, walaupun belum berpisah, ya sudah tidak bisa dibatalkan karena khiyar majlisnya dihilangkan. Atau salah satu dari keduanya yang memilih lazim akad, maka ya kalau sudah memilih gugur khiyar untuknya. Tapi yang lain karena dia memilih ada khiyar majlis, ya tetap ada hak untuk khiyar majlis. Au bitafaruqi bi abdanihima, atau berpisah fisik mereka dari majlis akad secara uruf, ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya dia lama di situ, di majelis lama nggak pergi-pergi, atau dia misalnya mereka berdiri dari majelis kemudian jalan bareng terus, gimana nanti? Maka di syarah disebutkan lam yanqati al khiyar anhuma. Jadi barunya ana baca falotola muksuhuma, jika dia keduanya di tola muksuma, di situ menetap tetap bertahan fi majlisil aqdi, di majelis akad, mudatan mutatawilatan, dalam jangka waktu lama seperti kasanatin au aksar, setahun atau lebih, atau koma keduanya berdiri an majlisil aqdi wa tamasyaya, dan berjalan, ya,
lam yanqati al khiyar. Ya tetap di situ selama belum berpisah. Misalnya jual belinya sambil jalan, ya kan? Kemudian jalan terus dia, jalan masih jalan terus gitu loh. Ya berarti dia belum terpisah, berarti apa? Masih ada khiyar majlis. Tadi disebutkan bi abdanihima, yang berpisah badannya. Maka kalau berpisah ruhnya, maka masih ada khiyar majlis. Maka nanti kalau mati salah satu, maka khiyar majlis pindah ke ahli warisnya. Sekarang khiyar syart. Wa yajuzu lil muta'aqitaini aw li ahdihima syaratul khiyari salasata ayamin aw aqalla illa an yustarata qabdul iwadi fil majlisi. Khiyar syarat boleh ya bagi kedua belah pihak atau salah satunya menetapkan khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu dia setelah dia menetapkan ada khiyar, yaitu dia bisa membatalkan akad setelah akadnya selesai. Akad selesai, barang sudah diterima dan serah terimakan, dia nanti boleh dia misalnya sehari kemudian atau 2 hari kemudian membatalkannya. Ini namanya khiyar syarat. Ya, syaratnya tadi dia harus menetapkan khiyar syarat. Dan khiyar syarat ini 3 hari maksimalnya, salah satu ayam atau aqal. Kapan penetapannya khiyar syarat ini? Bisa sewaktu akad ya, atau setelah akad dan sebelum berpisah dari majelis. Illa an yustarata qabdul iwadi fil majlisi, kecuali jika di situ disyaratkan harus ada serah terima iwad fil majlis, seperti salam. Jual beli salam harus diserahkan alat pembayarannya ya. Iwadnya yaitu misalnya uangnya cash di majlis akad, maka ini tidak ada khiyar syarat. Tadi kan ada khiyar syarat dibaik, tapi kalau yang dibaiknya itu harus ada disyaratkan qabdul iwad, harus ada penyerahan tadi alat pembayarannya langsung di majelis akad, maka tidak ada khiyar syarat. Contohnya jual beli salam. Kemudian juga dikecualikan bai'at ta'ami bi ta'am wa naqdi bi naqdi. Ini tadi ya telah berlalu pembahasannya ya, tadi makanan dengan makanan, nakad dengan nakad, ini benda ribawi ya. Maka itu tadi nggak ada khiyar syarat. Maka semua yang ada khiyar majlis, maka di situ nanti ada khiyar syarat, kecuali yang disyaratkan di situ harus ada qabd di majlis, seperti tadi benda ribawi dan salam tadi. Wa idza wajada bil mabi'i, ini khiyar aib. Wa idza wajada yaitu mustari, pembeli menemukan bil mabi' di objek yang dibeli, aiban aib. Jadi pembeli menemukan aib atau penjual menemukan aib pada saman alat yang dipakai untuk membayar. Yang aibnya itu anak aib yang lama, yang qadim, aib yang lama.
Yaitu aib lama itu aib yang ada sebelum serah terima barang. Sebelum serah terima barang, yaitu terjadi aib atau muncul aib ketika akad, atau aibnya muncul setelah akad tapi belum serah terima, karena saat itu menjadi tanggungan dari baik. Jadi aibnya aib yang lama. Yang aib ini mengurangi fisik atau nilai, mengurangi fisik atau nilai dari barang. Maka kalau menemukan aib yang lama, raddahu 'alal faur, maka dia boleh mengembalikan, tapi syaratnya 'alal faur, harus segera. Jika tidak segera, maka gugur khiyarnya. Ya, tidak segera gimana? Dia mengundur-undur, menunda-nunda pengembalian barang tanpa ada uzur. Dan teranggap masih alal faur menurut adat jika dia mengetahui aib, kemudian dia masih kondisi misalnya sholat atau makan, atau dia mengetahui di malam hari, nanti paginya masih alal faur. Nanti kalau nggak seperti ini, misalnya sudah tahu ada aib, dibiarkan saja, ketemu ya diam biasa, nggak ngomong apa-apa, terus tahu-tahu sudah lama dikembalikan barangnya. Nah, ini nanti gugur, harus alal faur. Kemudian musonif memberikan contoh-contoh jual beli yang haram. Jual beli yang haram itu ada yang haram tapi sah, ada yang haram namun tidak sah. Wala yasihu, tidak sah. Bai'ul mabi'i hatta yaqbidahu, tidak sah menjual barang sebelum dia menerimanya. Jadi membeli barang pula, barang belum diterima, kita belum terima barang, sudah kita jual. Ini namanya belum kita terima, sudah kita jual. Walaupun dijual kepada penjualnya lagi, ya. Bisa enggak? Kita beli sama si A, belum kita terima, jual lagi sama dia, tetap enggak boleh, walaupun dijual sama penjualnya tadi lagi. Jadi harus diterima dulu. Wa yahrumu bai'u al-hadiri lil badi bi mata'in ta'umul hajatu ilaih. Haram hukumnya tapi sah, ini masih sah. Bai'ul hadir, al-hadir yaitu orang di kota yang menjualkan barangnya orang desa, dusun, atau barang di orang daerah lain, yang barang itu dibutuhkan oleh umumnya manusia. Ya, jadi dia ada misalnya seorang ya datang ya, dari desa, bawa barang, yang barang ini dibutuhkan kebutuhan umum ya, barang kebutuhan umum masyarakat di daerah tersebut. Kemudian orang kota tersebut ya mengatakan pada orang ya, desa yang membawa barangnya, tinggalkan barang itu ya, padaku,
saya akan menjualkan untukmu dengan cara bertahap. Ya, karena nanti dia menjual akan lebih mahal secara sedikit demi sedikit. Kemudian watalaqi al-qafilati li syira'i minhum idza jahilu si'ral baladi. Hukumnya haram tapi sah talaqi al-qafilah atau talaqi rukban li syira' untuk membeli darinya, dari rombongan dagang tersebut. Jadi ada rombongan dagang datang, kemudian dihadang, dicegat, kemudian dibeli untuk dijual di pasar. Nah, dia nanti belinya bisa dibeli dengan murah, kemudian dijual dengan mahal. Maka ini haram ketika dia idza jahilu, rombongan dagangnya jahilu tidak paham harga pasar, harga negeri tersebut. Maka kalau dia tahu harganya ya berarti tidak apa-apa karena dia sudah paham harganya. Kemudian dibeli ya tidak masalah. Ini dia rombongan dagang tersebut ya tidak tahu harga pasar. Kemudian ada orang yang mencegat, dibeli. Dan disyaratkan yaitu tidak diminta oleh rombongan dagang tersebut. Nah, kalau yang minta adalah rombongan dagang tersebut maka tidak mengapa. Maka tidak haram jika atas permintaan dari rombongan dagang tersebut, walaupun nanti ada goben, ada penipuan, yaitu harganya berbeda. Jadi dikecualikan dua, tidak haram ketika memang diminta oleh rombongan dagang tersebut. Yang kedua, rombongan dagang tersebut mengetahui harga negeri tersebut dan harga pasar. Kalau ini tidak terpenuhi maka dia hukumnya haram, tapi tetap sah. Wasaumu ala saumi akhihi, haram hukumnya tapi sah menawar atas tawarannya saudaranya. Nah, kata akhi di sini bukan qaid sehingga mencakup juga misalnya kafir zimmi. Jadi dia menawar yaitu sebelum akad, sebelum terjadi akad, setelah kesepakatan harga. Ditawar menawar, kemudian sudah sepakat harga, belum akad. Nah, datang orang dia menawar lagi. Jadi belum akad tapi harganya sudah disepakati. Misalnya dia mengatakan pada orang yang ingin membeli, dia sudah sepakat, si A ingin membeli, maka kemudian ini yang pihak ketiga ini mengatakan, udah tidak usah, nanti saya akan menjual padamu yang lebih baik dari barang ini, harganya sama. Padahal dia tadi sudah kesepakatan harga, walaupun tadi belum akad. Atau mengatakan pada penjualnya, udah nggak usah, ini saya akan saya beli dengan harga yang lebih banyak misalnya dari harga yang disepakati penjual tadi. Maka ini hukumnya haram. Adapun kalau belum ada kesepakatan harga maka tidak mengapa. Artinya dia masih setuju enggak, belum sepakat. Maka ini qaidnya adalah sudah ada istiqrar saman, harganya sudah disepakati. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian
wal bai'u ala bai'i akhihi wa syira' ala syira'i akhihi. Ini haram tapi sah menjual atas penjualan saudaranya, membeli atas pembelian saudaranya. Yaitu ini sebelum jual belinya lazim. Artinya dia yaitu masih di waktu khiyar majlis atau khiyar syarat. Jadi kan akad sudah selesai, tapi ada khiyar syarat. Artinya ada khiyar majlis dulu. Khiyar majlis, dia belum berpisah, tapi sudah selesai jual beli. Dia malah mau apa? Membeli di situ, padahal sudah selesai. Jadi misalnya penjualnya, jadi orang pihak ketiga mengatakan pada penjualnya, batalkan saja akadnya itu. Ya. Saya akan membeli dengan harga yang lebih mahal. Ini kan dia akadnya sudah selesai, tapi di majelis akad, berarti masih bisa kan dibatalkan, karena ada khiyar majelis. Nah, pihak ketiga mengatakan, dah batalkan saja, nanti saya beli dengan harga yang lebih tinggi. Atau mengatakan pada yang membeli, batalkan saja, saya akan menjual padamu dengan harga yang lebih rendah. Ini hukumnya haram. Kemudian wan najasu, ini hukumnya haram tapi sah najasu ya, disukun jimnya. Yaitu seorang menambahkan harga, menawar dengan menambahkan harga, bukan tujuan untuk membeli, tapi tujuan agar orang lain yang membeli nanti dengan harga yang mendekati harga yang disampaikan tadi. Ya, ditawar lebih tinggi, tujuannya agar orang lain ini nanti bisa membeli dengan harga tinggi. Dia nawar tinggi ini tidak untuk membeli ya. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan wa yahrumu at-tafriqu, haram tafriq, memisahkan bainal jariyati wa waladiha, antara budak perempuan dan anaknya, hatta yumayyiza, sampai dia tamyiz. Maka tidak boleh, haram hukumnya memisahkan dengan cara dengan kepemilikan, misalnya dengan menjual atau memberikannya. Bainal jariyah, antara budak perempuan dan anaknya, yang dia ini dimiliki oleh satu orang. Jadi dia budak perempuan, punya anak ya, anaknya belum tamyiz. Ini yang memiliki satu orang majikan. Ya, enggak boleh dia memisahkannya ya. Misalnya yang satu diberikan orang lain, ini dipisah atau dijual ke orang lain. Nah, boleh kalau sudah tamyiz. Dan dia mengatakan boleh setelah balik. Pendapat lain ada qaul mengatakan setelah balik. Adapun kalau setelah tamyiz, maka boleh dipisah, akan tapi makruh ya. Hukumnya adalah makruh. Ya, cukup. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya.
Semoga kita bisa paham dan bisa punya kesempatan untuk memurojaah kembali, karena ini adalah namanya daurah ya, yang tidak ideal memang untuk dapatkan hasil yang maksimal. Tetapi kalau kita mengulang-ulang lagi, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Dan semoga ke depan juga kita bisa berjumpa lagi untuk mempelajarinya dengan kitab yang lain yang semisal atau yang lebih panjang pembahasannya. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan pada teman-teman sekalian yang telah hadir ya, menyempatkan waktunya untuk belajar bersama-sama. Kemudian tidak lupa juga pada para santri Darussalam yang ikut membantu terselenggaranya daurah, lebih-lebih adalah takmir dari Masjid Al-Huda Kumulrejo ini, atas kesediaannya memberikan ya, tempat dan berbagai fasilitas yang ada. Kemudian juga pada teman-teman pengurus Darussalam yang telah membantu, juga pada tim Yufid yang telah merekam acara ini. Semoga Allah SWT membalas balik dengan kebaikan yang banyak pada antum sekalian. Dan saya mohon maaf atas keterbatasan penjelasan dan lain sebagainya karena keterbatasan ilmu. Jika ada salahnya dari saya pribadi, benarnya adalah semua dari Allah SWT. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.